Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin namaku Ali. Di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang gimana sih peluang lolos ketika kita daftar SNBP di pilihan kedua atau pilihan terakhir. So buat kalian penasaran, jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah teman-teman, seperti yang telah kita ketahui kalau SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi merupakan perubahan dari SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah di SNBP itu ketika kita daftar cuma dibatasi maksimal 2 pilihan prodi. Dan ketika kita daftar di 2 prodi, salah satunya harus ada PTN yang berada di wilayah kita sendiri atau di provinsi sesuai dengan SMA kita. Nah, mengenai ketika kita daftar di luar provinsi, peluangnya bagaimana? Aku udah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di atas sini. Nah, di video kali ini aku pengen kasih tahu ke kalian peluang ketika kita daftar di pilihan kedua itu bagaimana? Apakah semakin besar, semakin kecil, atau sama aja? Nah, oke, mengenai peluang lolosnya kayak gimana? Di sini aku bakal jelasin beserta data ataupun faktanya. Dan di sini aku juga bakal nunjukin kalian gimana cara ngitungnya biar kalian juga gitu ya, ternyata berapa sih sebenarnya peluang untuk masuk di pilihan kedua ataupun pertama. Jadi kita bakal bahas semua mulai dari pilihan pertama sama pilihan kedua. Nah, di sini aku bakal bacain dan bakal nganalisis bareng-bareng dengan kalian di SNMPTN tahun 2021 dan SNMPTN tahun 2022. Peluang untuk keterima di sana itu kayak gimana dan kuotanya seperti apa. Nah, untuk yang pertama di sini kita bakal bahas tentang SNMPTN tahun 2021. Nah, di SNMPTN tahun 2021, total daya tampungnya itu sebesar 113.203 orang. Nah, yang disediakan kuotanya itu sebesar itu ya, jadi 113.203 orang. Nah, kemudian yang diterima itu hanya 110.459. Nah, jadi dari daya tampung yang disediakan, yang diterima enggak sepenuhnya dari daya tampungnya. Dan itu kembali lagi ke masing-masing perguruan tinggi dan juga jurusan yang menyeleksinya. Nah, terus yang daftar di pilihan pertama itu berapa dan yang daftar di pilihan kedua itu berapa sih? Nah, sebelum itu aku pengen ngasih tahu ke teman-teman semua kalau peserta yang daftar di pilihan kedua pasti otomatis juga daftar di pilihan pertama. Jadi total keseluruhan peserta yang daftar adalah peserta yang daftar di pilihan pertama. Nah, untuk jumlah yang daftar di pilihan pertama itu ada sebesar 593.667 orang. Sedangkan yang daftar di pilihan kedua atau daftar di pilihan pertama dan kedua sebanyak 508.414 orang. Jadi yang hanya daftar di pilihan pertama saja jumlahnya adalah 85.253 orang. Nah, terus dari jumlah yang daftar sebanyak itu yang diterima itu kan cuma 110.459 orang, dan yang diterima di pilihan pertama ada sebanyak 100.356 orang. Kemudian yang diterima di pilihan kedua ada sebanyak 10.103 orang. Jadi jika dipersentasekan, untuk yang diterima di pilihan pertama sebanyak 90,85% dan yang diterima di pilihan kedua hanya 9,15%. Nah, persentase ini merupakan persentase yang diambil dari jumlah yang keterima di pilihan pertama atau pilihan kedua dibagi dengan total yang keterima di seluruh pilihan atau total keseluruhan yang keterima. Nah, jadi dari persentasenya kita bisa lihat bahwa yang diterima di pilihan pertama itu persentasenya lebih banyak dibandingkan yang keterima di pilihan kedua. Nah, ini kan persentase yang keterima. Terus peluangnya gimana untuk lolos di masing-masing pilihan? Untuk yang di pilihan pertama SNMPTN tahun 2021, kita bisa hitung dengan cara jumlah yang keterima di pilihan pertama dibagi dengan jumlah keseluruhan yang daftar SNMPTN atau yang daftar di pilihan pertama. Jadi, untuk menghitungnya adalah jumlah yang keterima di pilihan pertama yaitu 100.356 orang dibagi dengan jumlah yang daftar SNMPTN yaitu 593.667 orang, yaitu hasilnya adalah 16,90%.
Nah, jadi peluang kita untuk keterima di SNMPTN pilihan pertama itu sebesar 16,90%. Nah, terus sebelum kita lanjut ke pilihan kedua, kenapa cara ngitungnya kayak gitu? Karena berdasarkan informasi yang aku dapat pada saat sosialisasi di kampus aku dulu, untuk sistem penilaian SNMPTN itu di pilihan pertama ke dulu. Rankingnya itu di pilihan pertama dulu, diseleksi di pilihan pertama, kemudian ketika kita nggak lolos baru disaring di pilihan kedua. Jadi untuk perhitungannya bisa dihitung kayak gitu untuk peluangnya. Nah, terus untuk di pilihan kedua, kayak gimana sih peluangnya di SNMPTN tahun 2021? Nah, untuk cara menghitung peluang lolos di pilihan kedua sebenarnya agak sulit ya teman-teman, karena kan kita nggak tahu untuk yang keterima di pilihan pertama ini, apakah semua siswa yang daftar di pilihan pertama dan kedua, atau peserta yang daftar di pilihan pertama dan kedua dan yang hanya daftar di pilihan pertama saja. Jadi di sini sebenarnya nggak disebutin yang lolos itu di pilihan pertama aja, yang daftar di pilihan pertama aja, sama gabungan antara pilihan pertama kedua, atau yang lolos itu cuma daftar di pilihan pertama dan kedua. Nah, di sini itu kalau yang daftar di pilihan pertama aja jumlahnya 85.253. Sedangkan yang diterima itu sebanyak 100.356 yang diterima di pilihan pertama. Terus yang daftar di pilihan pertama dan kedua itu ada sebanyak 508.414 orang. Jadi otomatis yang keterima itu bisa jadi dari yang daftar di pilihan pertama dan kedua, atau yang daftar di pilihan pertama dan kedua, dan juga yang daftar di pilihan pertama aja. Nah, untuk secara pastinya sebenarnya nggak ada nilai peluang lolos di pilihan kedua secara pasti dari perhitungan kalkulasi yang aku lakukan ini. Namun di sini aku pengen nyoba ketika yang lolos itu adalah yang daftar di pilihan pertama dan kedua, peluangnya adalah seperti ini. Yaitu kita bisa ngitung dengan cara jumlah yang keterima di pilihan kedua dibagi dengan jumlah yang daftar di pilihan pertama dan kedua dikurangi dengan jumlah yang keterima di pilihan pertama. Nah, jadi perhitungannya adalah 10.103 orang dibagi dengan 508.414 orang dikurangi 100.356 orang. Dan hasilnya adalah 2,48%. Jadi peluang kalian untuk lolos di SNMPTN tahun 2021 ketika lolos di pilihan kedua itu sebanyak 2,48%. Dan ini perlu digarisbawahi ya, nilai ini berlaku ketika yang keterima di pilihan pertama itu adalah semua siswa yang daftar di pilihan pertama dan kedua. Nah, di SNMPTN tahun 2021 ternyata peluang lolosnya lebih besar di pilihan pertama dibandingkan di pilihan kedua. Nah, terus alangkah lebih baiknya kita ambil cuma di pilihan pertama aja atau pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, itu bakal kita bahas di kesimpulan nanti ya. Oke, kita lanjut di SNMPTN tahun 2022. Untuk daya tampung yang disediakan yaitu sebesar 122.651 orang atau calon mahasiswa yang keterima. Nah, jadi ini nilainya naik dari tahun sebelumnya. Kemudian yang diterima di tahun 2022 ada sebanyak 120.643 orang, yang jumlahnya juga naik dari tahun sebelumnya. Nah, untuk yang daftar di pilihan pertama ada sebanyak 612.049 orang. Jadi sesuai peserta yang daftar di SNMPTN ya. Terus untuk yang daftar di pilihan kedua dan otomatis juga daftar di pilihan pertama ada sebanyak 520.853 orang. Jadi otomatis yang cuma daftar di pilihan pertama aja sebanyak 91.196 orang saja. Terus kemudian untuk yang lolos kan tadi 120.643 orang. Nah, untuk rinciannya yang diterima di pilihan pertama ada sebanyak 109.276 orang. Yang diterima di pilihan kedua ada sebanyak 11.367 orang. Nah, untuk persentasenya, persentase yang diterima di pilihan pertama itu sebanyak 90,58%. Dan yang diterima di pilihan kedua 9,42%. Nah, untuk peluang lolos yang di pilihan pertama yaitu sebesar 109.276 orang dibagi dengan 612.049, yaitu hasilnya 17,85%. Terus kemudian peluang lolos di pilihan kedua, di sini aku sekali lagi tekenin kalau perhitungan ini dimisalkan ketika yang lolos di pilihan pertama itu semua yang daftar di pilihan pertama dan kedua, yaitu sama dengan 11.367 orang dibagi dengan 520.853 dikurangi 109.276, yaitu hasilnya sebesar 2,76%, hampir sama dengan tahun sebelumnya. Nah, setelah aku ngasih tahu ke kalian gimana peluang untuk lolos di pilihan pertama dan kedua, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Sebenarnya peluangnya itu kayak gimana sih?
Terus apakah lebih baik kita cuma milih di pilihan pertama aja atau kita isi keduanya, yaitu milih di pilihan pertama dan kedua. Nah, untuk kesimpulannya adalah peluang kita untuk lolos di pilihan kedua memang lebih kecil dibandingkan dengan peluang kita ketika lolos di pilihan pertama. Berdasarkan sosialisasi yang telah aku ikuti di tahun 2019, kalau nggak salah waktu itu, di universitas tempat aku belajar. Nah, di sana disebutin oleh pengisi informasinya ya, atau narasumbernya, bahwa memang kuota di pilihan pertama itu lebih besar dibandingkan dengan kuota di pilihan kedua. Nah, semisal ada yang daftar di Universitas A jurusan B. Untuk kuota yang diterima itu ada 10 orang mahasiswa. Nah, dari 10 orang mahasiswa ini, katakanlah semisal yang diterima di pilihan pertama itu 80% dan keterima di pilihan kedua itu 20%. Yang bakal diterima, jumlah rinciannya adalah 8 dari yang daftar di pilihan pertama dan 2 dari yang daftar di pilihan kedua. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, terus apakah lebih baik kita cuma milih di pilihan pertama aja atau kita isi pilihan pertama dan pilihan kedua? Kalau saran dari aku sendiri, pilih semua aja. Jadi teman-teman tetap milih di pilihan pertama dan juga kedua. Namun yang teman-teman perlu perhatikan adalah teman-teman harus taruh di pilihan pertama itu jurusan dan juga universitas yang memang teman-teman paling inginkan. Nah, terus kalau semisal aku cuma pengen di satu jurusan dan satu universitas aja, kayak gimana sih? Ya itu terserah teman-teman gitu ya. Kalau misal teman-teman cuma minatnya di satu jurusan itu dan di cuma universitas itu, ya monggo, terserah teman-teman mau daftar di satu pilihan juga nggak apa-apa. Nah, oke, sekian video kali ini tentang berapa sih peluang lolos ketika kita daftar di pilihan kedua atau pilihan terakhir. Semoga kalian suka, maka dari itu jangan lupa untuk tinggalkan like, komen video ini kalau misal ada pertanyaan ataupun ingin diskusi. Dan jangan lupa buat share video aku ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapat manfaatnya dari video aku. Serta jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton. See you next video dan bye-bye.